Hai semuanya, tahun lalu kita diberitakan bahwa Indonesia telah resmi menandatangani kontrak dengan pihak Turki Aerospace untuk pengadaan 12 unit pesawat nirawak atau drone tempur Anka. Tak main-main geng, kontrak tersebut dibilang cukup besar bos, yakni mencapai 300 juta US dollar atau sekitar 4,53 triliun rupiah. Nah, kenapa Indonesia membeli drone tempur dari Turki? Bukankah Indonesia sudah mengembangkan drone tempur yang serupa sejak tahun 2015 dan diberi nama dengan drone elang hitam? Apakah Indonesia mempunyai kendala dalam pengembangan drone tersebut? Kalau memang ada, di mana letak kendala Indonesia dalam pengembangan drone tersebut? Penasaran infonya bos? Lanjutkan tonton video ini. Sebagaimana kita ketahui, pengembangan drone elang hitam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2015. Inisiasi pengembangannya dilakukan oleh Balitbang Kemenhan atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Indonesia. Pengembangan drone elang hitam ini juga melibatkan banyak pihak seperti BPPT, ITB, PTDI, dan beberapa lembaga lainnya. Namun setelah beberapa tahun kemudian bos, tepatnya tahun 2021, ada kabar yang tak mengenakan nih. Bahwasanya saat drone elang hitam menjalani uji terbang di Pangandaran, drone tersebut mengalami gagal terbang dan mengalami kerusakan yang cukup serius. Atas dasar itulah, kemudian tahun 2022, pemerintah mengkaji pengembangan drone elang hitam yang sebelumnya dirancang sebagai Unmanned Aerial Vehicle atau drone kombatan untuk TNI berubah menjadi drone untuk kebutuhan sipil saja. Nah, kendala apa yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan drone elang hitam ini? Jangan kemana-mana, lanjutkan tonton videonya bos. Mengutip dari pernyataan Kepala BRIN, Bapak Laksamana Trihandoko pada Agustus 2023, semula drone elang hitam dikembangkan untuk kepentingan pertahanan negara, namun kini drone elang hitam dialihkan untuk kepentingan sipil. Hal ini karena ada dua masalah, yaitu masalah teknis dan masalah kepemilikan teknologi atau hak cipta. Terkait masalah teknis, diterangkan oleh Bapak Handoko bahwa belum dilakukan pengujian secara memadai terhadap setiap komponen drone. Nah, komponen terkait yakni yang berhubungan dengan mission system. Di sini bos letak masalahnya. Kenapa nggak dilakukan pengujian terlebih dahulu? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, ini karena masalah kepemilikan teknologi tersebut bos. Teknologi yang digunakan dalam drone elang hitam untuk mission system berasal dari salah satu perusahaan asal Spanyol. Sebelumnya pihak BRIN telah meminta kepada perusahaan penyedia teknologi mission system untuk melakukan pengujian bersama di Indonesia. Namun, pihak penyedia malah meminta uji terbangnya dilakukan di Spanyol. Loh. Ini untuk kebutuhan TNI kok malah uji terbangnya di Spanyol? Nah, pada intinya bos, pihak perusahaan Spanyol tidak bersedia memberikan property right atau hak kepemilikan atas teknologi tersebut kepada BRIN atau BRIN. Bagi BRIN, hal tersebut menjadi masalah besar karena akan membuat Indonesia tidak akan pernah menguasai teknologi mission system. Padahal bos, ini adalah teknologi kunci dari pesawat nirawak alias drone. Teknologi mission system ini umumnya mengacu pada sistem kendali dan muatan pada drone, yang meliputi autopilot, ground control station, atau perangkat lunak yang digunakan oleh operator untuk mengontrol drone dari jarak jauh. Yang tak kalah penting, yaitu data link atau sistem yang mengirim dan menerima data yang sudah terenkripsi dari GCS atau Ground Control System. Artinya saling berkesinambungan ini bos, di antara tiga sistem tersebut. Tentu, melihat teknologi tersebut berkaitan erat dengan kamera, sensor, dan gimbal, atau platform yang digunakan untuk menstabilkan kamera atau sensor lain. Jadi, ini benar-benar teknologi inti bos. Karena secanggih apapun artificial intelligence yang terletak pada drone, kalau nggak punya mata untuk menganalisa ya percuma, AI-nya nggak bakal guna. Maka dari itu, Indonesia memutuskan membeli drone tempur dari Turki dengan harapan mendapatkan transfer of teknologi termasuk di dalamnya ada teknologi mission system. Karena dengan skema TOT, Indonesia akan lebih cepat menguasai teknologinya daripada mengembangkannya dari awal. Apalagi dalam beberapa aspek, drone Anka memiliki banyak kesamaan dengan drone elang hitam. Nah, ini banyak yang orang nggak tahu, bos. Misalnya nih, sama-sama dirancang memiliki durasi terbang hingga 24 jam. Sama-sama dirancang mampu terbang pada ketinggian 30.000 kaki dan sama-sama memiliki bobot sekitar 1,3 ton.
Terlebih, Turki memiliki kemampuan 100% di dalam negeri dalam membuat drone. Misalnya nih ya, dalam hal desain mereka mempunyai TAI atau Turkish Aerospace, bukan TAI yang itu bos. Kemudian dalam hal avionik, navigasi, komunikasi, dan peperangan elektronik, mereka mempunyai Aselsan. Sedangkan sistem propulsi atau mesin dan muatan untuk drone Anka, termasuk rudal, bom, dan port pengintai, dibuat oleh Roketsan. Yang tak kalah penting, yang menyediakan sistem radar termasuk elektro-optik untuk drone Anka yaitu Meteksan Defense. Nah, semua perusahaan tersebut adalah perusahaan dalam negeri asal Turki sendiri. Inilah alasan utama Indonesia membeli drone Anka dari Turki, karena Turki telah mampu menguasai teknologi drone secara mandiri bro. Karena meskipun Turki bersedia mentransfer teknologi drone Anka kepada Indonesia, namun tidak serta-merta Indonesia bisa langsung membuat drone 100% buatan dalam negeri. Karena pasti butuh proses bos, butuh waktu. Nah, pada tahapan ini, Indonesia pasti akan memesan beberapa komponen drone pada Turki. Alasan simpelnya lah yang paling gampang, Indonesia masih terkendala dalam infrastruktur yang memadai atau alat-alat untuk memproduksi komponen drone tersebut. Karena buat pabrik drone, itu kan selain butuh teknologi, SDM juga butuh dana bos. Apalagi yang diproduksi adalah drone kelas kombatan. Ini drone USAF loh, bisa gendong rudal, bukan hanya drone yang cuma bawa kamera selfie buat moto KKB doang. Teknologi yang di dalamnya itu nggak main-main susahnya bos. Di Asia saja, paling cuma beberapa negara yang mampu membuat drone jenis ini. Setahu admin, cuman ada Cina, Iran, Turki, Korea Selatan, Jepang, India, dan Pakistan. Itu doang negara di Asia yang mampu membuat drone sejenis ini. Nah, satu lagi bro, alasan Indonesia memilih drone dari Turki, yaitu karena teknologi drone Turki menggunakan teknologi barat. Ingat, teknologi barat. Misalnya nih, dalam sistem propulsi atau mesin, Turki mendapatkannya dari perusahaan Austria, yaitu Rotak Aircraft Engine. Kemudian sistem navigasi inersia dan GPS, mereka mendapatkan teknologi ini dari perusahaan asal Kanada, yaitu LT Harris Westcam. Sedangkan teknologi radarnya berasal dari perusahaan Israel, yaitu Elta System. Ya bos, drone Anka menggunakan teknologi radar dari Israel. Nah, tentu jika Indonesia mendapatkan TOT teknologi drone dari Turki, nantinya bisa diaplikasikan pada drone elang hitam, sehingga elang hitam nantinya benar-benar menjadi drone kombatan yang bisa digunakan untuk misi intel atau spionase, pengawasan, dan mengakuisisi target serta mengenali targetnya. Dengan kelengkapan fungsi tersebut, tentu drone elang hitam nantinya dapat menjadi wahana penting bagi Indonesia, khususnya dalam menjaga kedaulatan NKRI bos, baik di wilayah darat maupun di lautan melalui pemantauan udara. Atau dengan kata lain bro, drone elang hitam ini akan menjadi semacam CCTV di langit Nusantara guna menjaga kedaulatan NKRI. Nah, semoga informasi ini bermanfaat bro. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!